Assalamualaikum WB. Salam sejahtera selalu dari kami dari kelompok 1 nama Amanda dan cinta mahasiswa Prodi PNFFTIP Universitas Bengkulu ingin berbagi pengetahuan hasil pembelajaran kami, mata kuliah pengembangan kurikulum atau difusi inovasi pendidikan semester ganjil selama 16 kali. Pertemuan, bimbingan Dr. Muhammad Ilham Abdullah, dosen Universitas Bengkulu, edukator inovatif yang selalu antusias memberi semangat dalam setiap kegiatan perkuliahan termasuk membimbing dan mengerahkan pembuatan video YouTube sesuai dengan salah satu prinsip kurikulum, yaitu materi dan metode. Perkuliahan harus relevan dengan kebutuhan hidup dan tuntutan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, judul pemaparan kami adalah konsep tujuan karakteristik prinsip inovasi dengan pembahasan sebagai berikut. Ikuti penjelasan kami ya pemirsa sampai tuntas. Inovasi merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau menambah baik suatu produk, baik berupa barang maupun jasa layanan. Di samping itu, inovasi harus memiliki nilai lebih secara signifikan dibandingkan dengan produk sebelumnya, baik dari aspek nilai ekonomi maupun nilai sosial. Tujuan inovasi berbicara soal inovasi, tentunya memiliki tujuan. Adapun tujuan dari setiap inovasi atau penemuan adalah untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini kita lakukan, baik dalam kualitas maupun kuantitas atau kedua-duanya. Di samping itu, inovasi bertujuan untuk menghasilkan efek transformatif yang cukup besar. Serdyukov, 2017. Beberapa tujuan dari sebuah inovasi, yaitu: pertama, untuk menghemat waktu. Kedua, untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, meningkatkan efisiensi. Keempat, untuk menambah baik kualitas dan kuantitas produk atau layanan jasa. Kelima, untuk menciptakan rasa nyaman. Saubri Sutikno 8. Inovasi pendidikan. Keenam, untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pengguna barang atau jasa. Ketujuh, untuk menambah baik kualitas hidup dan lain-lain. Konsep inovasi bisa dikaji dari dua sisi, yaitu dari sisi etimologi dan dari sisi terminologi. Secara etimologi, inovasi merupakan kata yang diserap dari bahasa Inggris yaitu innovation yang sering diterjemahkan dengan segala hal yang baru atau pembaharuan. Ide, gagasan, produk, barang maupun jasa dapat disebut inovasi jika memenuhi karakteristik inovasi. Berikut ada beberapa karakteristik dari sebuah inovasi menurut Rogers 2003, yaitu antara lain keunggulan relatif, kompatibilitas, trialabilitas, observabilitas, dan kompleksitas. Adapun penjelasannya berikut ini. Keunggulan relatif adalah sejauh mana inovasi dianggap lebih baik daripada it yang digantikannya. Tingkat keuntungan relatif sering dinyatakan sebagai keuntungan ekonomi, sebagai pengungkapan prestis sosial, atau dengan cara lain. Rogers 2003. Menurut Rogers 2003, kompatibilitas dapat dipahami sebagai sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan calon pengadopsi. Kompatibilitas dapat membantu individu untuk memberi makna pada ide baru, sehingga ide tersebut dianggap lebih familiar. Nah, sekarang kita lanjut ke prinsip-prinsip inovasi. Inovasi dimulai dengan analisis peluang opportunity. Inovasi sistematis dimulai dengan analisis peluang. Analisis dimulai dengan memikirkan apa disebut sebagai sumber peluang yang inovatif, dan sumber serta peluang akan berbeda-beda tergantung temp dan waktu. Droke, 1993. Analisis peluang memungkinkan seseorang mendapatkan inspirasi untuk membuat suatu inovasi baik dari aspek proses maupun aspek produk, barang, atau layanan jasa. Inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Calon inovator harus dapat melihat bahwa inovasinya akan sesuai dengan harapan atau kebiasaan orang yang menggunakannya atau tidak. Inovator harus melakukan kajian reflektif mengapa dan bagaimana caranya agar orang mau menggunakan hasil inovasinya. Agar efektif, inovasi harus sederhana dan fokus. Calon inovator harus fokus terhadap satu tujuan inovasi. Jika tidak fokus, justru hasilnya membingungkan. Jika tidak sederhana, inovasi tidak akan berhasil. Inovasi yang berhasil adalah produk inovatif yang mudah digunakan dan mudah diperbaiki bila rusak. Inovasi yang efektif dimulai dari yang paling kecil
Inovasi itu tidak perlu dirancang muluk-muluk. Inovasi hanya memerlukan hal spesifik. Inovasi yang dimulai dari yang kecil tentu memerlukan sedikit biaya, sedikit orang, dan hanya pasar yang kecil dan terbatas. Inovasi yang sukses bertujuan menuju kepemimpinan. Pada prinsip inovasi kelima ini, Drucker menekan bahwa semua strategi yang ditujukan untuk mengeksploitasi inovasi harus mencapai kepemimpinan dalam lingkungan tertentu. Jika tidak, inovasi yang dihasilkan hanya akan menciptakan peluang untuk sekadar berkompetisi. Sekarang kita masuk ke tahap kesimpulan ya teman-teman. Konsep inovasi bisa dikaji dari dua sisi, yaitu dari sisi etimologi dan dari sisi terminologi. Secara etimologi, inovasi merupakan kata yang diserap dari bahasa Inggris yaitu innovation yang sering diterjemahkan dengan segala hal yang baru atau pembaharuan. Di samping itu, inovasi bertujuan untuk menghasilkan efek transformatif yang cukup besar. Serdyukov, 2017. Berikut ada beberapa karakteristik dari sebuah inovasi menurut Rogers 2003, yaitu antara lain keunggulan relatif, kompatibilitas, trialabilitas, observabilitas, dan kompleksitas. Ada sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar jika seseorang ingin melakukan sebuah inovasi. Prinsip-prinsip inovasi dimaksudkan sebagai dasar dalam membuat keputusan sebelum melakukan inovasi. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip inovasi diharapkan sebuah inovasi memberi dampak yang signifikan dan tidak keluar dari keperluan sebuah inovasi. Pemirsa yang berbahagia, demikian pemaparan kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami yang selalu bersemangat dalam membimbing kami dengan metode teknik pembelajaran inovatif yang dibumbui dengan siraman rohaniah segar religius sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan memuaskan bagi kami. Selanjutnya terima kasih kepada semua teman seperjuangan yang telah banyak berkontribusi dan terima kasih buat pemirsa yang setia mengikuti pemaparan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Akhir kalam, semoga kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.